Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaska Arif Maulana dengan NIM 2425295. Di sini saya akan melengkapi UTS Sistem Paradigma. Soal yang ke-1, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Pengumpulan data yaitu mengambil data dari media sosial, postingan, komentar, like, waktu, aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, pemrosesan data, yaitu membersihkan dan menyiapkan data, hapus spam, normalisasi teks, dan teks terkondensasi. Yang ketiga, analisis teks dan sentimen, yaitu mengenali emosi atau opini pengguna, positif, negatif, atau netral, menemukan topik yang sering dibahas. Yang keempat, visualisasi dan insight, yaitu hasil analisis disajikan dalam grafik atau dashboard untuk mendukung keputusan bisnis. Soal yang kedua, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Menurut pendapat saya, hal ini termasuk pelanggaran privasi karena digunakan tanpa hak dan persetujuan dari pribadi. Untuk sebab itu, terdapat hak individu untuk mengontrol informasi tentang diri kita sendiri. Soal yang ketiga, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Justru dapat lebih mendidik, karena dengan adanya konten-konten yang ada di TikTok maupun YouTube dapat belajar memperluas pengetahuan, memilih akses informasi yang luas, dan adanya kelemahan yaitu munculnya topik-topik yang baru. Soal yang keempat, menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah, manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Peran manusia sebagai nasabah dan peran manusia sebagai karyawan bank. Dahulu nasabah mengandalkan bantuan teller untuk semua transaksi. Kini nasabah berubah menjadi pengguna aktif dan mandiri karena mereka diharapkan mampu mengoperasikan APK mobile banking. Peran teknologi, mobile banking aplikasi, chatbot, dan AI kini sebagai pengganti teller dan memungkinkan nasabah melakukan hampir semua transaksi perbankan. Peran proses dalam transaksi kini menjadi mudah karena serba digital, dan peran layanan pelanggan kini menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui fax, chatbot, atau aplikasi. Soal kelima, apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Terdapat kelebihan, yaitu tenaga kerja bank didorong untuk mengembangkan keterampilan digital dan analisis, dan nasabah dapat mengaksesnya kapan saja, di mana saja, dan terdapat kekurangan, yaitu mengurangi tenaga kerja, mengurangi kebutuhan akan peran-peran tradisional seperti teller. Soal yang keenam,
Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Melakukan edukator digital, banyak nasabah atau terutama dari generasi yang lebih tua yang kurang paham dengan teknologi dan memahami semua fitur yang ada di mobile banking. Apakah lupa mengunci soal yang ketujuh? Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya, tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Ya, menurut saya mirip ketika sebagai user tidak memakai keamanan atau antivirus, karena hacker atau pembajak sistem akan mudah sekali, walaupun ketika sudah menggunakan antivirus atau pendeteksi link ilegal tetap saja dapat dibobol. Soal yang ke-8, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di Siskar? Pada era digital saat ini, ancaman media sosial sangat banyak terjadi, terutama ancaman phishing atau pencurian data secara ilegal. Hingga saat ini, ancaman tersebut menjadi sorotan, terutama di media sosial, seperti resiko pencurian data pribadi dan modus penipuan online. Soal yang ke-9, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasar pengalaman pribadi. Ya, kedua jenis tersebut, yaitu tidak memakai antivirus dan menggunakan password lemah, sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan pada komputer. Tidak memakai antivirus membuat komputer rentan terhadap serangan virus dan malware, sedangkan password yang lemah memudahkan perantas untuk mengakses akun dan informasinya pribadi. Soal yang ke-10, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, Smart City yang diimplementasikan dianggap asing oleh warga sekitar. Oleh sebab itu, harus dilakukan sosialisasi yang akan Smart City diciptakan, terutama di wilayah pegunungan yang akses internetnya masih minim. Soal nomor 11, menurut Anda siapakah aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Pada sektor pemerintah, yaitu harus melengkapi fasilitas yang akan dibuat menjadi Smart City, misalnya akses internet yang merata dan cepat. Pada sektor swasta, yaitu bertanggung jawab di mana menjalankan atau memberikan investasi kepada pemerintah tanpa adanya salah paham dengan masyarakat. Pada sektor masyarakat, menjalankan apa yang pemerintah kasih seperti fasilitas, layanan kesehatan online, dan lain-lain. Pada sektor pendidikan, yaitu melakukan eksperimen supaya menemukan Smart City yang baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.